Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah energi panas bumi. Yang hari ini atau saat ini kita akan membahas tentang sistem pembangkit listrik panas bumi dengan model atau tipe double flush. Nah, untuk bagian ini nanti akan kita bagi menjadi dua, yaitu part 1 dan part 2. Baik, kita mulai. Kita masih menggunakan referensi buku Geothermal Power Plants dari Ronald D. Pipo, yaitu di chapter 6 atau bab 6. Nah, sebagai mukadimahnya, pembangkit listrik panas bumi double flush ini merupakan penyempurnaan dari desain single flush yang dapat menghasilkan tenaga atau output yang lebih besar, yaitu 15-25% lebih besar ya dibandingkan dengan yang single flash. Nah, namun pembangkit ini lebih kompleks ya, kemudian biayanya juga lebih mahal, juga membutuhkan lebih banyak perawatan. Nah, kenapa kok ini juga dipilih? Walaupun lebih mahal, lebih kompleks, kemudian juga membutuhkan perawatan yang lebih banyak, yaitu kembali ke yang pertama tadi, bahwa luarannya itu bisa lebih besar. Ini yang menjadi pertimbangan utama. Nah, seberapa besar kapasitas dari pembangkit listrik double flush ini? Ini rentangnya cukup lebar ya, dari 4,7 sampai 110 megawatt. Ya. Ini kapasitasnya. Nah, kemudian ciri dari pembangkit listrik yang tipe double flash ini adalah adanya suatu flasher. Satu flasher ya. Jadi kalau geothermal fluid di single flash itu masuk ke siklon separator. Kemudian dari siklon separator maka brine-nya atau airnya itu biasanya langsung diinjeksikan ke bumi ya melalui sumur injeksi. Tetapi di double flash ini brine itu di flush lagi ya, namanya di flusher ya. Prosesnya namanya flushing, alatnya namanya flusher. Ini dari brine itu nanti sebagian itu dapat menjadi uap ya karena turun tekanannya. Nah, pertimbangan atau desain dari gathering atau pengumpulan uap ini ada beberapa macam alternatif ya. Setidaknya ada 4 yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama, separator dan flusher itu ada di setiap kepala sumur. Jadi kalau ini sumur produksi di sini, maka siklon separator dan flusher itu ada di dekatnya. Ya. Jadi ini uap dari production well, sumur produksi masuk ke siklon separator. Nanti uapnya itu dibawa ke powerhouse sana. Lalu brine-nya atau airnya itu di flush lagi di flusher sini. Nah, ini nanti akan menghasilkan uap yang tekanannya lebih rendah. Ya. Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, pipa 2 fase dari masing-masing sumur ke pembangkit listrik. Jadi siklon separator maupun flusher itu diposisikan di dekat pembangkit listrik. Nah, dari beberapa sumur produksi, ini alirannya 2 fase ya, uap dan air panas. Itu semua dialirkan gitu ya, menuju ke flusher ini. Nah, ini di siklon separator. Nah, di siklon separator ya prosesnya seperti tadi. Kemudian brine-nya di flushing di flusher ini. Kemudian ada 2 pipa, ini pipa tekanan tinggi dan pipa tekanan rendah yang pendek saja, ini menuju ke powerhouse atau pembangkit listriknya. Kemudian alternatif yang ketiga, yaitu jaringan pipa 2 fase dari beberapa sumur ke stasiun pemisah dan flusher, posisinya satelit ya di lapangan. Jadi tidak di dekat sumur, tapi juga tidak di dekat
powerhouse. Ya, ini masing-masing geothermal fluid dari sumur produksi itu dibawa ke siklon separator, kemudian dipisah di sana ya uap dan drainnya, lalu drainnya di flushing lagi, kemudian masing-masing ini produknya ini dialirkan ke powerhouse ya dengan pipa yang terpisah, yaitu pipa tekanan tinggi dan pipa tekanan rendah. Kemudian alternatif yang keempat, pipa dua fase dari beberapa sumur ke separator satelit di lapangan ya, dengan jalur uap bertekanan tinggi dan pipa air panas ke pembangkit listrik dengan flasher di pembangkit listrik, jalur pendek uap bertekanan rendah ke turbin, dan pipa air panas dari pembangkit tenaga listrik ke sumur injeksi. Jadi ini dari production well ya, sumur produksi, kemudian fluidanya ini dibawa ke siklon separator, dipisahkan, kemudian brainnya ini dibawa ke flasher. Nah, siklon separator dan flasher ini tidak berada di satu tempat ya. Sehingga ini dari sini uap bertekanan tinggi ini dibawa dari siklon separator ke powerhouse yang jaraknya cukup jauh gitu ya. Sedangkan uap tekanan rendah dari flasher ini pendek saja ini ke powerhouse. Ya, jadi kalau kita bandingkan secara skematik dari keempat metode tadi, ini seperti ini. Ya. Oke, terima kasih rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kita telah mendiskusikan bagian pertama dari double flush. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.